Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita saat ini, kita pada hari ini berada pada hari yang terakhir dari bulan Sya'ban. InsyaAllah, esok kita akan memasuki bulan yang penuh berkat, bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita, sihatkan tubuh badan kita, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, walaupun di antara keistimewaan bulan Ramadan, syaitan semuanya akan diikat dan dibelenggu, namun demikian, kita tetap senantiasa, lebih lagi dalam bulan Ramadan, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri daripada godaan syaitan. Melindungi rumah kita daripada gangguan atau dimasuki oleh syaitan. Jadi dalam buku kecil ini, Ustaz tulis bukan hanya pendinding rumah, tapi juga pendinding pengantin, pendinding bayi yang baru lahir dari gangguan syaitan. Tujuan buku ini dibuat bukan sekedar usaha untuk melindungi diri daripada gangguan syaitan dengan cara yang betul, sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada masa yang sama juga untuk menolak cara-cara yang dilakukan oleh setengah orang yang lebih bersifat kepada khurafat, rekaan-rekaan belaka yang boleh menjejaskan akidah, termasuk dalam bab pendinding rumah. Rumah kononnya didinding dengan ditanam di bucu kanan dan kiri rumah, depan belakang, dengan paku, dengan jarum, dengan berbagai lagi benda-benda kaca dan lain-lain. Semua itu adalah khurafat yang apabila berkeyakinan dengan menanam benda-benda itu di setiap bucu rumah, kononnya rumah tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Ini keyakinan boleh merosakkan akidah.
meninding rumah daripada dimasuki oleh syaitan dengan menggantung penyapu pada pintu, dengan meletakkan gambar-gambar raja-raja tertentu dalam rumah. Kononnya dengan berbuat demikian, rumah kita tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ini semua perbuatan-perbuatan yang direka-reka tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah itu sebagai mukaddimah. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 15 cara. Ada 15 cara macam mana ingin melindungi rumah. Tentu saja dalam pertemuan satu pagi ini kita tidak akan dapat jelaskan keseluruhannya. Mungkin hanya 6 daripadanya. Kita sambung minggu depan insya-Allah dengan bahagian yang kedua, pendinding rumah dari gangguan syaitan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ustaz yakin tidak banyak dari kalangan umat Islam Nusantara yang mengetahui 15 cara yang datang dari Nabi untuk mengusir syaitan dari rumah. Apakah namanya hantu raya? Apakah namanya toyol? Semua itu syaitan-syaitan. Insya-Allah rumah kita akan selamat bila kita ikut satu demi satu cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk pendinding yang pertama. Pendinding yang pertama, kita membaca zikir tertentu sebelum masuk ke dalam rumah. Apa dia zikir itu? Apa dia doa itu? Ini dia. Kita baca sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya, kita, agar membaca zikir tertentu sebelum memasuki rumahnya. Ada zikir. Bukan hanya zikir ketika akan masuk tandas, zikir ketika akan masuk masjid, zikir atau doa ketika akan memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana yang Ustaz share di dalam grup pagi tadi. Dan minta supaya tim memasukkan doa tersebut ke dalam semua grup. Semua ada cara. Ingat hadirin dan hadirat, Islam bukan hanya salat, puasa, zakat, haji. Islam is the way of life. Islam adalah cara hidup. Cara makan, cara minum, cara bercakap, cara berjalan. Cara masuk masjid, cara keluar masjid, sampai-sampai cara masuk tandas, keluar tandas pun ada cara. Islam adalah cara hidup. Oleh sebab itu sangat rugi orang yang tidak mau mempelajari Islam. Islam cara hidup. Segala pergerakan kita ada panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbalik kepada masuk rumah perlu zikir. Adakah dalilnya Pak Ustaz? Ada?
Hadis riwayat oleh Abu Dawud, oleh pakar hadis Syekh Nasaruddin Albani. Kata beliau, sandarannya atau sanadnya adalah sahih. Isnad atau sanad maknanya sandarannya. Derajat hadis ini sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaja ahadukum baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna." Summa yusallim ala ahli. Apabila kamu akan memasuki rumahmu, maka bacalah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna, dengan nama Allah aku masuk rumahku ini. Dengan nama Allah aku keluar dari rumahku ini. Dan kepada Tuhan kami berserah diri. Kemudian setelah membaca zikir itu atau doa itu, baru beri salam. Baca itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun dalam rumah kita tidak ada penghuni, walaupun dalam rumah kita tidak ada orang, sebab itu syarat yang syaitan tak boleh masuk. Semuanya kita minta pada Allah. Ini yang dimaksudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon. Okey. Itu doa. Sila hafal. Kalau sebelum ini tidak hafal, sila hafal. Pendek saja. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Pendek saja. Dah bertambah satu lagi ilmu kita. Kalau selama ini masuk rumah hanya Assalamualaikum, rupanya itu kurang. Assalamualaikum naklah dibaca setelah baca doa ini. Demikian panduan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kedua, kita detailkan lagi. Ucapkan salam sebelum masuk rumah. Penjelasannya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 61. Ini kita langsung sebut dalil. Supaya kita yakin Allah yang cakap. Ucapan Allah adalah benar belaka. Yang kita, kalau kita ikut, selamat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya
yang itu berarti kamu telah memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang telah ditetapkan. Salam yang telah ditetapkan dari sisi Allah. Yang diberi berkat lagi baik. Mubarakan. Berkat rumah itu. Bila akan masuk, kita beri salam. Ini diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperkuatkan oleh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas. Apa kata Nabi? Berkata kepada Anas, "Ya bunayya, wahai anakku." Panggilan manja Nabi kepada Anas. "Idza dakhalta ala ahlik." Jika engkau memasuki keluargamu, maksudnya bila kamu memasuki rumahmu untuk jumpa ahli keluargamu, fasallim, maka beri salamlah. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Bila kau beri salam kepada ahli keluargamu, sama ada orang di dalam rumah atau tidak ada orang, dia akan memberi keberkatan terhadap dirimu dan memberi keberkatan terhadap ahli keluargamu. Banyak sungguh hadis-hadis yang menyokong perkara ini. Dalam surat Nur juga kita dulu pernah bahas, orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah sehingga kamu memberi salam dan meminta izin. Cuma itu khas untuk rumah yang bukan milik kita. Sebab ayat berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jadi orang-orang beriman, jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu memberi salam dan minta izin kepada penghuninya. Itu jika kita pergi ke rumah orang lain. Minta izin itu wajib. Cuma dikecualikan bila kita memasuki pasar raya, supermarket, kedai runcit, tak perlu beri salam. Sebab itu memang dia alu-alukan kedatangan kita. Jadi kembali kepada persoalan. Wahai anak kesayanganku, bila engkau akan memasuki ahli keluargamu, maknanya rumahmu, maka awalilah dengan salam. Niscaya salam itu akan mendatangkan keberkatan untukmu dan untuk ahli keluargamu. Cuma berdasarkan panduan yang pertama tadi, sebelum memberi salam, bacalah doa dulu. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Hafal. Ustaz harap ini semua sudah dihafal sebelum kita memasuki nanti. Gunakan buku yang sama untuk hari Selasa nanti. Dalam bulan Ramadan. Cuma ingat ya, bermula saja Ramadan, esok insya-Allah kelas pagi dah tak ada. Ini adalah kelas duha yang terakhir. Semua kelas pagi
dalam bulan puasa sebelum Ustaz berangkat umrah, semuanya kita buat jam 6 petang. Cuma mohon maaf pada jemaah kita yang berada di Sarawak, di Sabah, sebab jam 6 itu sudah hampir sangat mereka dengan berbuka puasa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau tidak salah, di Kuching berbuka di sana lebih awal. Jam 5.59 kalau tidak salah. Alhamdulillah, komen dari jemaah Sarawak, tak apa Pak Ustaz, kami akan dengar insya-Allah setelah tarawih. Masya Allah. Satu azam yang sangat bagus, menampakkan kesungguhan. Mudah-mudahan kita semua, khasnya orang-orang Sarawak, senantiasa mendapat redha Allah. Sebab setiap amalan kita senantiasa berpandukan panduan-panduan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, Abu Umamah Al-Bahili berkata, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla." Ada 3 orang, 3 kelompok yang akan mendapat pemeliharaan daripada Allah. Mereka akan mendapat protection daripada Allah. Ustaz terjemahkan saja. Yang pertama, orang yang pergi berperang jihad fisabilillah. Sama ada dia mati syahid atau dia menang membawa harta rampasan perang. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid. Dia adalah dalam jaminan Allah. Atau dia balik ke rumah dengan membawa pahala yang banyak. Dan yang ketiga, orang yang memasuki rumahnya lalu dia memberi salam. Orang tersebut mendapat jaminan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata Imam An-Nawawi, sanadnya hasan, baik. Riwayat Imam Abu Dawud. Jadi salah satu daripada orang yang dijamin akan dipelihara oleh Allah adalah orang yang apabila memasuki rumah lalu dia ucap salam. Cuma Ustaz ingin beri sedikit pencerahan. Muka surat 16. Muka surat 16. Maklumlah buku ini Ustaz tulis pada tahun 2006 kalau tak salah. 2006. Dan 16 tahun yang lalu. Ustaz tertulis di sini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi derajat hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan dhaifun jiddan, terlalu lemah. Walaupun maknanya tidak salah, tapi derajat hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Apa bunyi hadis itu? Kononnya syaitan berkata, sabda Nabi, syaitan telah berkata, halaqtun nasa bidzunub.
wa halakuni biqauli la ilaha illallah wal istighfar. Cara aku membinasakan manusia dengan menyuruh mereka berbuat dosa. Tetapi cara mereka memusnahkan dan membinasakan aku, kata syaitan, adalah dengan mengucap la ilaha illallah dan astaghfirullah. Kita tak nafikan kalimat la ilaha illallah paling ditakuti oleh syaitan. Apalagi astaghfirullahal azim. Aku minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa. Besar fadilatnya. Tapi tolong jangan gunakan dalil hadis ini. Hadis ini derajatnya dhaif. Kalau ditanya, Pak Ustaz, apa sebab Pak Ustaz masukkan dalam buku ini? Pertama, 16 tahun yang lalu, Ustaz tidak tahu derajat hadis ini. Sekarang baru tahu. Tapi sudah terlanjur tertulis. Kata ulama hadis, tidak salah kita bacakan hadis-hadis sahih kepada jamaah. Tidak salah kita baca hadis sahih kepada audiens, tapi dengan syarat awak mesti nyatakan hadis itu adalah dhaif. Itu syaratnya. Ustaz dah sebut sekarang. Tak ada masalah. Jamaah, harapan Ustaz, tulis pada bahagian bawah hadis tersebut. Bahagian bawah hadis tersebut. Sama ada pada muka surat 16 atau 17, tulis di bawahnya. Hadis dhaif. Atau derajat hadis ini dhaif. Dalam kurungan lemah. Supaya audiens, supaya anak-anak di belakang hari tahu yang hadis ini dhaif. Kata ulama hadis, cukuplah dalil-dalil yang sahih dari Quran dan dari hadis-hadis Nabi yang sahih yang menyebut tentang kelebihan la ilaha illallah dan astaghfirullah. Namun demikian, karena ini sudah ditulis, jangan lupa, kalau bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa dah dengar penjelasan dari Ustaz. Tapi bila sekarang tidak ditulis, ada kemungkinan anak cucu yang baca buku yang kita belajar ini, mereka tak tahu. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan mereka, jangan lupa tulis di bawah terjemahan itu dalam kurungan hadis ini dhaif. Cukup. Sekali lagi, kata ulama hadis, menyampaikan hadis dhaif tidak salah, tapi dengan syarat mesti disebut tentang kedhaifannya, supaya yang mendengar atau yang membaca kemudian tahu bahwa hadis ini tidak confirm dari Nabi. Ia hanya 50-50. 50% ada kemungkinan Nabi sebut, 50% lagi ada kemungkinan Nabi tak sebut. Ingat ya, hadis dhaif bukan hadis maudhu'. Maudhu' itu maknanya palsu. Dhaif tidak. Ada kemungkinan Nabi sebut, ada kemungkinan Nabi tidak sebut. Yes. Itu panduan dalam meriwayatkan hadis. Malah hadis dhaif boleh untuk kegunaan fadilat amalan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian juga panduan yang kedua ini, demikian juga minta maaf. Okay.
kita rupanya sedang memperkatakan panduan atau pendinding rumah yang ketiga. Yang pertama tadi, baca doa atau zikir. Bismillahi, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Panduan yang kedua, memberi salam. Panduan yang ketiga, yaitu membaca basmalah sebelum makan dan minum. Membaca basmalah, yaitu bismillah sebelum makan dan minum. Betul. Kita pertama pendinding rumah dengan membaca doa yang kita telah sebut. Yang kedua, sebelum masuk rumah beri salam. Dan yang ketiga, pendinding rumah sudah masuk rumah, ketika makan dan minum, kita hendaklah baca bismillah. Cukup bismillah. Tetapi kata para ulama, bila ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim juga boleh. Tetapi andai kata ada orang yang baca bismillah langsung makan juga boleh. Sebab begitu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa bahayanya bila masuk rumah tanpa memberi salam? Dan apabila makan minum tanpa baca bismillah? Ini dalam hadis panjang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila masuk salah seorang kamu di dalam rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, lalu dia sebut nama Allah ketika dia masuk rumahnya dan ketika dia akan makan. Masuk rumah, beri salam. Sampai dalam rumah, makan, baca bismillah. Apa syaitan kata? Qala syaitan kepada kawan-kawannya yang lain, la mabita lakum wala asya'a. Dengan orang ini memberi salam ketika masuk rumahnya dan membaca bismillah ketika akan makan. Hei kawan-kawan sekalian, hari ini kita bernasib malang. Tidak ada tempat kita menginap, juga kita tidak akan dapat makan. Begitu powernya salam dan bismillah. Syaitan tak boleh masuk rumah. Syaitan tidak boleh makan bersama-sama kita makanan yang kita makan. Sebaliknya kata Nabi, wa iza dakhala lam yadhkurillahi ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa iza lam yadhkurillahi inda ta'amihi adraktumul mabita wal asya. Maksudnya, kata Nabi, apabila orang tersebut masuk rumahnya tanpa memberi salam, syaitan akan bergembira memanggil kawan-kawannya
kawan-kawan, masuk. Kita ada tempat menginap hari ini. Kita ada hotel hari ini. Apa sebab? Karena yang masuk rumah tadi tidak salam. Dan apabila tuan rumah tersebut makan pula tanpa menyebut bismillah, syaitan-syaitan akan berkata sesama mereka, oh, hari ini kita bukan hanya dapat hotel, tempat menginap, kita juga dapat makanan. Kita juga dapat makanan. Apa sebab dapat makanan? Karena yang makan tidak baca terlebih dahulu bismillah. Jadi apabila seseorang itu masuk rumah, salam tidak, ketika makan baca bismillah pun tidak, syaitan akan berkata sesama mereka, hari ini kita kedapat kedua-duanya, yaitu tempat tinggal dan makanan. Kita dapat hotel dan kita dapat restoran. Berdasarkan kandungan hadis di atas. Hadis di atas riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Berdasarkan kandungan hadis di atas. Nyatalah betapa peranan zikrullah. Nyatalah peranan zikrullah ketika akan memasuki rumah dan ketika akan makan minum. Zikrullah dapat mengusir syaitan sehingga mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat makan bersama-sama kita. Ingat hadirin dan hadirat, peranan zikrullah. Salam ketika masuk rumah. Baca bismillah ketika akan makan atau minum. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian, atuk nenek, jangan jadi contoh yang tidak baik. Ibu bapa atau nenek makan tanpa bismillah. Atau sebaliknya, atuk nenek, ibu bapa pakai bismillah. Tetapi anak cucu makan tak membaca bismillah, tak ditegur, tak disuruh. Syaitan tak boleh makan bersama bila yang akan makan ini baca bismillah. Tapi bila anak cucu orang sebelah tak baca, syaitan still makan bersama mereka. Itu sebabnya hidupkan sunnah di dalam rumah tangga sebelum kita menyuruh orang luar di luar rumah kita yang bukan ahli kita. Berdakwah dulu dalam rumah. Pastikan anak cucu ikut panduan-panduan ini. Sebaliknya, bagaimana pula nasib orang yang lalai mengingati Allah ketika akan memasuki rumahnya dan ketika akan makan. Mereka sebenarnya tanpa disengaja atau secara tidak langsung telah memberi kesempatan yang berharga atau peluang keemasan kepada syaitan untuk membolehkan mereka tidur dan makan bersama-samanya dan keluarganya. Takut, bimbang. Rumah macam inilah rumah yang selalu diganggu. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri tanpa ada orang yang membuka. Karena apa? Tidak amalkan perkara tadi. Ini yang Ustaz maksudkan, yang Ustaz sebut tadi itu hadis daif. Ustaz ulang sekali lagi. Adapun hadis Nabi yang berbunyi, syaitan telah berkata, cara aku membinasakan manusia dengan menyuruh mereka berbuat dosa
Tapi cara mereka membinasakan aku adalah dengan la ilaha illallah dan astaghfirullah. Sekali lagi Ustaz ulang, hadis itu adalah dhaif derajatnya. Tapi bagaimana Pak Ustaz jika kita terlupa baca bismillah? Atau terlupa membaca assalam atau doa ketika masuk rumah? Baru teringat, kita dibenarkan untuk membaca bila kita teringat. Supaya syaitan itu lari. Sebagaimana Ustaz tulis di dalam buku Ustaz Tafsir Surah Al-Kahfi. Yang insya-Allah tak lama lagi dalam Ramadan insya-Allah dapat selesai dicetak. Andai kata kita terlupa membaca insya-Allah ketika akan berjanji dengan seseorang, kita lupa. Lalu teringat 2-3 hari kemudian, ulangi insya-Allah itu. Tidak jadi masalah. Malah ada pandangan ulama mengatakan, walaupun apa yang kita janjikan itu kepada seseorang yang belum dapat kita tunaikan, setahun kemudian baru kita teringat, kita dulu tidak ucap insya-Allah. Boleh kita ucap walaupun setahun kemudian. Itu prinsip. Nah demikian jugalah apabila seseorang makan karena terlalu lapar lalu gelojok, pertengahan makan baru teringat, baca ketika itu bismillah. Cuma bagusnya ditambah bismillah awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Itu terjemahannya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bila kita teringat baru baca bismillah awwalahu wa akhirahu, syaitan yang tadinya makan bersama-sama kita, dia akan memuntahkan apa yang dia sudah termakan. Begitu kata Nabi. Itu sebabnya satu hari Nabi pernah melihat seorang sahabat makan. Nabi tengok saja. Ada syaitan yang makan bersama dia. Tinggal hanya sesuap lagi, makanannya akan habis. Hanya sesuap saja lagi, suapan yang terakhir. Dia baru teringat. Lalu beliau baca, bismillah awwalahu wa akhirahu. Lalu Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah Tuhan bersenyum? Aku lihat si fulan tadi itu makan tanpa baca bismillah. Lalu syaitan makan bersama-samanya. Tapi begitu dia teringat, sebelum menyuap suapan yang terakhir, lalu dia baca bismillah awwalahu wa akhirahu, aku lihat syaitan-syaitan yang makan bersamanya itu semuanya memuntahkan makanannya. Hadirin dan hadirat memang tak nampak. Memang tak nampak syaitan itu muntah. Tapi karena berita ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Kita wajib percaya. Kita wajib percaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda
Di setiap manusia ada dua malaikat pengiring, kanan dan kiri. Yang kanan mencatat amalan-amalan baik kita, yang kiri mencatat dosa-dosa kita. Kita tak nampak. Raqib dan Atid. Sebagaimana kita juga tidak nampak qarin, syaitan pengiring. Kita dah banyak bercakap tentang qarin beberapa hari ini. Semua itu ghaib. Malaikat ghaib, jin juga ghaib, termasuk syaitan, iblis. Cuma bila datang daripada Allah dalam Al-Quran, datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib yakini. Itu sebabnya untuk jadi insan yang bertakwa, syarat pertama mesti percaya terhadap perkara-perkara ghaib. Sebagaimana firman Allah ketika mendefinisikan orang-orang yang bertakwa pada ayat 3 dari surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu pertama-tama sekali mereka beriman kepada yang gaib. Tentu saja yang nomor satu, zat yang maha gaib, yakni beriman pada Allah. Kemudian beriman pada malaikat. Juga percaya adanya makhluk jin. Ada yang Islam, ada yang kafir. Semua kita mesti percaya. Termasuk beriman akan adanya azab dan nikmat kubur. Termasuk iman terhadap adanya syurga dan neraka. Termasuk beriman terhadap adanya timbang menimbang amalan di padang mahsyar. Beriman adanya titian siratal mustaqim. Semua itu ghaib. Itu pembahasan akidah. Beriman kepada yang gaib termasuk salah satu daripada faktor utama dalam mempelajari akidah. Hadirin dan hadirat, bukan hanya baca bismillah. Panduan ketika makan dan minum, hendaklah makan dan minum dengan tangan kanan. Sekali lagi Ustaz ingin nasihatkan, mak bapa, abang kakak, atuk nenek, jangan sekali-kali menjadi contoh bagi anak cucu makan dengan tangan kiri. Nabi SAW bersabda, "Falyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi." Hendaklah kamu makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Make your choice. Tidak ikut yang mana satu. Ikut sunnah Nabi, makan, minum dengan tangan kanan. Sebab bila kita tidak ikut Nabi, lalu makan tangan kanan, tangan kiri, minum tangan kiri, bermakna kita telah ikut syaitan. Itu yang syaitan mau. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Barangkali dalam masyarakat kita, bila seseorang itu memberi atau mengambil, menerima dengan tangan kiri, dianggap tidak sopan. Itu bukan adat saja sebenarnya. Islam pun ada sebut begitu. Sebagaimana di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, coba lihat muka surat yang ke-22. Liyakul ahadukum biyaminihi aw liyashrab biyaminihi wal ya'khudh biyaminihi wal yu'ti biyaminihi. Muka surat 22. Hendaklah kamu makan dengan tangan kananmu, hendaklah kamu minum dengan tangan kananmu, hendaklah kamu mengambil dengan tangan kananmu,
hendaklah kamu memberi juga dengan tangan kananmu. Karena syaitan makan, minum, mengambil, memberi semuanya dengan tangan kiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Al-Munziri, sanadnya juga sahih. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nampaknya waktu tidak mengizinkan. Baru 3 panduan supaya rumah kita tidak dimasuki oleh syaitan. Kita sambung insya-Allah pada masa akan datang. Ingat ya, mula esok kelas kita jam 6 petang. Tidak ada kuliah subuh pagi Ahad. Juga tidak ada kelas jam 10.30 waktu duha. Tapi yang 10.30 kita undurkan ke jam 6 petang. Begitulah hari-hari berikutnya. Ustaz